Halo Sobat iNews ID, saya Muhammad Soekardi akan menemani Anda untuk memberikan informasi berita menarik dan terbaru di headline iNews ID hari ini. Presiden Prabowo Subianto meyakini kabinetnya akan membuat kejutan besar dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Pernyataan ini disampaikan saat memberi sambutan pada acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia usai pengukuhan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029 dan Arsyad Rashid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode yang sama. Meski baru menjabat 3 bulan, Prabowo yakin pemerintahannya akan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, bahkan melebihi. Kepala negara juga menegaskan seluruh kebijakan pemerintah untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Presiden dan jajarannya berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kebijakan dengan sebaik-baiknya. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga mengapresiasi Kadin atas suksesnya pelaksanaan musyawarah yang menekankan pentingnya persatuan di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Persatuan menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk menghadapi persaingan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi dunia. Prabowo menyerukan pentingnya kolaborasi dan persatuan di antara pengusaha Indonesia dalam upaya mendorong kemakmuran bangsa. Persaingan itu bagus, tapi bukan untuk saling mematikan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi peristiwa puluhan siswa SD di Sukoharjo yang diduga keracunan setelah menyantap menu program makan bergizi gratis. Dia memastikan beberapa anak sudah membaik usai diobati di puskesmas setempat. Hasan dalam keterangannya mengatakan sesuai standar operasional prosedur, pihak sekolah melaporkan kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi dan Puskesmas. Makanan tersebut juga sudah ditarik dan diganti menu lain. Saat ini sampel makanan yang disiapkan sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan. SOP lainnya yang diterapkan oleh Badan Gizi Nasional di setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2 kali 24 jam. Dengan demikian, jika ada kejadian yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat. Diketahui puluhan siswa SD Negeri Dukuh 3 Sukoharjo, Jawa Tengah diduga keracunan setelah menyantap menu makanan MBG. Kepala Puskesmas Sukoharjo, Kunari Mahanani, mengatakan para siswa mengeluh pusing, mual, dan sebagian muntah. Tercatat sekitar 50 siswa yang mengalami gejala keracunan. Para siswa sudah ditangani petugas kesehatan yang mendapat laporan atas kejadian tersebut. Petugas telah mengambil sampel sisa makanan yang disantap para siswa untuk diuji di laboratorium. Adapun paket MBG yang dibagikan pada para siswa merupakan nasi, sayur, cah wortel, tahu, ayam goreng tepung, dan susu. Ada dugaan keracunan massal ini akibat proses memasak yang tidak higienis. Komisi Yudisial merespon putusan bebas terhadap warga negara asing asal Cina, Yu Hao, yang menjadi terdakwa kasus penambangan tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Yu Hao dinyatakan tak bersalah dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Pontianak. Pengadilan mengabulkan permohonan banding sehingga terdakwa bebas dari semua dakwaan dan tahanan. KY mempersilahkan publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang memutus bebas Yu Hao. Juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangannya Kamis mengatakan pihaknya terbuka jika publik melapor dengan disertai alat bukti pendukung. Dia memastikan KY akan menangani laporan tersebut. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusan banding tanggal 13 Januari 2025 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 10 Oktober 2024 menyatakan membebaskan terdakwa Yu Hao karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin.
Yuhau juga sebelumnya diseret ke Pengadilan Negeri Ketapang usai didakwa mengeruk emas dari tambang ilegal di Dusun Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Februari hingga Mei 2024. Dalam kasus ini, Yuhau berperan sebagai pimpinan penambang di bawah tanah. Dia bersama kawan-kawannya melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas sebesar lebih kurang 774,2 kg dan cadangan perak lebih kurang 937,7 kg. Sepanjang kurun waktu Februari hingga Mei 2024. Dikutip dari laman Kementerian SDM, nilai kerugian akibat pertambangan emas tanpa izin itu lebih dari 1 triliun rupiah. Adapun modus yang digunakan yaitu memanfaatkan lubang tambang dalam yang masih dalam masa pemeliharaan dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Namun mereka melakukan pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan biji emas di lokasi tersebut. Aplikasi Koin Jagat menjadi perbincangan publik. Hal ini setelah pengguna aplikasi tersebut berusaha menemukan harta karun berupa koin hingga merusak fasilitas umum. Menanggapi hal itu, pendiri Jagat Barry Bigen menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat fitur di platform tersebut. Dia mengapresiasi arahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari diskusi dengan Komdigi pada Kamis, pihaknya akan mengubah format Koin Han menjadi misi Jagat untuk mendorong pengguna berkontribusi positif bagi ruang publik dan fasilitas umum. Barry menyampaikan komitmen untuk mengubah format kegiatan di platform tersebut dalam waktu 3 hari ke depan. Selama perbaikan, fitur pencari koin akan dihilangkan sementara dari aplikasi tersebut. Jagat juga akan membuat kanal resmi bagi pemerintah, pengelola, hingga masyarakat umum untuk memonitor dan melaporkan jika masih ada kerusakan fasilitas publik yang diakibatkan kegiatan berburu koin di platform mereka. Dia memastikan koin-koin yang berada di daerah rawan akan segera dihapus dari aplikasi. Sementara itu, Wakil Menteri Komdigi Anggaraka Prabowo menyambut baik komitmen Jagat untuk mengubah fitur berburu koin menjadi misi Jagat tersebut. Sebab hasil tersebut telah memberi dampak negatif dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Banjir merendam 4 desa di Kecamatan Tanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis malam. Banjir ini dipicu hujan intensitas tinggi yang menyebabkan aliran sungai Babakan meningkat cukup drastis. Banjir merendam akses jalan hingga pemukiman warga. Berdasarkan pantauan di Bendungan Cisadap, ketinggian air berada pada level waspada setinggi 4,75 meter. Data diperoleh pada Kamis malam, 2 desa di wilayah atas Kecamatan Ketanggungan, yakni Cikesal, Lor, dan Buara, sempat mengalami banjir dengan ketinggian air 30-50 cm. Sementara di wilayah desa Ketanggungan, air mulai merendam akses jalan hingga ketinggian 20 hingga 40 cm. Begitu juga di Dukuh Persil, desa Karangmalang, dengan ketinggian 10 hingga 30 cm dan di wilayah lainnya mencapai 80 cm. Banjir mengakibatkan sejumlah warga desa Karangmalang terpaksa mengungsi sementara di Masjid Jami Ketanggungan. Dari pantauan, akibat akses jalan utama yang terendam, arus lalu lintas tersendat dan tidak sedikit kendaraan yang mogok, terutama sepeda motor. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Provinsi DKI Jakarta, M. Yohan, melaporkan korban hilang kebakaran Glodok Plaza bertambah menjadi 14 orang. Sementara korban tewas 6 orang. Ini berdasarkan data Poskotis di dekat lokasi kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat pagi. Yohan menambahkan ada kemungkinan 6 korban yang ditemukan tewas termasuk dalam korban yang dilaporkan hilang. Ke-6 korban tewas telah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Kebakaran pusat perbelanjaan Glodok Plaza terjadi pada Rabu malam yang melahap 3 lantai. Kebakaran diketahui bersumber dari diskotik lantai 7. Petugas damkar masih melakukan pendinginan dan proses pencarian korban hilang.
Sebanyak 46 unit damkar termasuk Bronto Skylift dikerahkan dalam proses pemadaman dan evakuasi kebakaran Glodok Plaza, lantai 7, 8, dan 9. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.